Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Postok. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Dr. Ana Agung Rahma Putra. Beliau adalah seorang akademisi di bidang seni dan juga pelaku seni. Beliau adalah pimpinan di Sanggar Pancer Langit dan sudah cukup dikenal oleh publik juga. Nah, kita akan membicarakan tentang bagaimanakah seniman dan seni di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita ketahui bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu tidak boleh dilakukan banyak orang berkumpul. Padahal sebenarnya seni itu juga harus ditonton oleh banyak orang. Itu yang umumnya kita pahami. Nah, bagaimana nasib seni dan seniman di masa pandemi COVID ini, kita langsung berbincang-bincang dengan Ana Agung Rahma Putra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatot. Cek. Ya, kita bicara tentang seni dan seniman di masa COVID. Apa yang dilakukan? Apakah hanya berdiam diri saja? Karena memang tidak boleh ada orang berkumpul. Iya, betul. Punapi makin Pak. Kalau untuk senimannya, Okay. dalam arti seniman secara umum, itu masing-masing memiliki cara untuk bagaimana menghadapi COVID ini. Ya, kita kan tidak tahu ya hal ini bisa terjadi sedemikian rupa, dan situasi seperti sekarang ini kita memang tidak pernah menghadapi. Tidak pernah menghadapi sebelumnya gitu ya? Iya, tidak pernah terjadi ya. Jadi memang ketika terjadi hal seperti ini, semua kebingungan. Pasti semua kebingungan. Apa yang harus kita lakukan, kan seperti itu. Nah, masing-masing seniman itu saya rasa memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengatasi atau mengisi pada saat masa-masa COVID ini. Oh iya, ada cara yang berbeda-beda. Tapi secara umum apakah hanya berdiam diri saja atau melakukan proses-proses kreatif yang untuk menyelesaikan kondisi sekarang ini? Ya, macam-macam. Jadi teman-teman itu ya ada yang memang mengisi ruang kreativitasnya, tetap berkreativitas melalui apa? Melalui virtual-virtual. Kan seperti itu ya. Misalnya beberapa seniman yang memang memiliki sponsor ataukah memiliki dana itu, dia bisa melakukan karya-karya, misalnya lewat virtual gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman yang lain banyak juga yang saya lihat beralih profesi. Beralih profesi. Nah, ini yang menarik, beralih profesi sebagai apa nih? Jadi petani juga. Iya, benar. Iya, jadi ya. Kemungkinan memanfaatkan situasi seperti sekarang ya dengan berkebun, kan bisa begitu. Kemudian dengan beternak ikan seperti itu, dan juga menjual makanan. Ada juga yang menjual makanan. Ada juga yang online menjual gitu ya. makanan, teman-teman. Nah, inilah cara mereka untuk mengisi ruang ini. Tapi kalau proses seninya sendiri memang agak mandek gitu dengan adanya COVID itu, atau terus berproses, ada ciptaan-ciptaan yang baru itu bagaimana kalau misalnya? Ya, begini. Jadi teman-teman itu yang seperti saya bilang tadi memiliki kebiasaan atau cara untuk menghadapi masing-masing gitu ya. Seni itu. Jadi ada yang membuat video-video, ada yang tetap berkarya. Misalnya seniman apa ini kita kategorikan? Seniman tari, dia akan membuat gerakan-gerakan melalui misalnya IGTV atau apa. Kemudian kalau yang menabuh, dia akan menunjukkan skillnya lewat YouTube ataukah lewat Instagram seperti itu. Nah, jadi media-media online itulah yang dimanfaatkan oleh seniman kebanyakan untuk mereka menunjukkan eksistensinya. Iya. Tapi beberapa seniman kebanyakan juga memilih untuk diam, untuk merenung lah ya, berkontemplasi di situasi berkontemplasi. Ketika mereka ini mulai sibuk. Ketika dulu mereka sibuk dari awal mereka berkesenian, sekarang saatnya mereka ini mulai merenung apa yang sudah dilakukan sebelumnya, ke depan apa yang harus dilakukan. Seperti saya, dia memilih untuk diam. Kita memanfaatkan momen ini, mungkin alam sudah memberitahukan kepada kita untuk istirahat dulu. Jadi istirahat bukan berarti diam. Jadi mungkin kita bisa diam secara fisik, tetapi secara ini, secara naluri seni tetap berproses di sini. Ide-ide apa yang akan kita lahirkan, seperti itu. Ke depan apa yang harus kita lakukan, apalagi menghadapi new normal sekarang ini. Jadi dengan istilah new normal ini sebenarnya sudah menjadi sebuah pemikiran juga bagi para seniman. Betul. Tapi bagaimana seniman memandang new normal ini? Apakah berkesenian dengan cara yang baru? Atau seperti apa memandang new normal ini sendiri? Nah, ini kan kita tidak tahu ke depannya itu new normal itu seperti apa.
belum jelas juga ya. Belum jelas juga. Baru hanya istilah ini normal, Iya. ini normal gitu ya. Jadi Betul. belum konsepnya belum ada yang jelas juga. Ya. Nah, jadi ini yang yang harapkan nanti kedepannya ada ruang diskusi. Gitu. Oh. Ya, kita berdiskusi bersama seniman-seniman, kendalanya apa, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan situasi new normal ini. Gitu. Nah, selama ini kita juga, misalnya secara nasional ada sudah semacam bagaimana mereka melakukan sebuah pentas, tapi virtual. Ya. Jadi penontonnya itu adalah penonton yang juga menonton secara virtual. Nah, apakah di misalnya seniman-seniman di Bali yang Pak Agung ketahui sudah melakukan hal seperti itu? Banyak. Sudah ada yang melakukan? Banyak. Artinya dia melakukan, kalau virtual itu kan tidak harus secara resmi begitu ya. Palingan dia dengan Instagramnya sendiri, dengan YouTube-nya sendiri, dia sudah melakukan karya juga, berkarya. Ya tentu dari rumah gitu loh. Nah, banyak sekali yang saya lihat teman-teman melakukan hal seperti itu. Sudah melakukan hal seperti itu? Sudah melakukan hal seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya melakukan, tentu akan berbeda ya. Ya. Artinya bahwa ketika misalnya pentas langsung di sebuah panggung, ada penonton, ya kita bicara sedikit lah, walaupun seniman kan tidak langsung dengan bisnis, tapi itu kan bagian dari bagaimana mendapatkan penghasilan. Iya. Nah, secara virtual kan agak susah. Iya, Bagaimana betul. memungut misalnya sebagai pendapatan? Nah, gimana menyiasati itu? Ya, kalau sekarang kita berbicara masalah pendapatan itu Pendapatan memang dari seni semua sangat berdampak sekali. sangat terdampak ya. Ya, semua sektor itu terdampak sekali. Iya, iya. Nah, kalau itu mungkin makanya teman-teman beberapa orang gitu, mungkin dia akan beralih profesi. Beralih profesi Iya. untuk mendapatkan penghasilan itu. Betul. Ya. Kalau sekarang memang kan tidak bisa. Bagaimana kita mencari caranya seniman-seniman yang mengandalkan di event. Kalau yang di Bali itu odal-odalan seperti itu. Ngayah-ngayah. betul, Itu, ngayah, ya. ya, mengandalkan upacara ritual di Bali, upacara aja sudah tidak ada. Sudah ada. Betul. Gitu loh. Bagaimana dia hidup dari situ? Nah, ini yang memang kita susah sekarang ini. Ya. Makanya perlu ada pemikiran ke depan apa yang harus kita lakukan. Ya. Tapi ya sampai sekarang ini juga belum jelas, masih dalam kebingungan ini Masih semua dalam kebingungan. ini. Nah, kecuali ada beberapa teman yang saya bilang itu dia memiliki memang sponsor untuk dibiayai membuat pertunjukan ya. Ya itu untuk seniman-seniman yang sudah mapan lah. Sudah mapan ya. Ya. Tapi seniman Bali yang misalnya ada pelawak gitu ya. Ya. Yang ya kita harus akui bahwa mereka event katakanlah off air, mereka tidak tampil di media, itu kan di ritual-ritual kalau ada orang berkarya mereka diupah. Nah, ketika itu tidak ada, jadi mereka juga tidak punya penghasilan sebenarnya. Gitu. Ya, betul. Jadi yang itu jadi persoalan. Dan nah, bagaimana di Pancerlangit sendiri? Apa nih kawan-kawan yang kan ada juga yang ikut di Sanggar misalnya. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Pancerlangit? Oke, kalau kita di Pancerlangit lebih kepada kontemplasi aja. Ya, kita jadi memang off sekarang ini ya? Ya, off ya. Kita yang seperti saya katakan, diam bukan berarti diam fisik. Bukan berarti ini diam fisik saja, tetapi kita mencoba gitu loh. Mencoba untuk merenung apa yang harus kita lakukan ke depan dan karya-karya seperti apa yang harus kita buat ke depannya. Makanya di sini mencari inspirasi itu kan tidak mudah ya. Jadi teman-teman mencari inspirasi di rumah, mereka akan catat kira-kira idenya apa yang akan dia bisa tuangkan dalam sebuah karya nanti ke depannya gitu. Dan sambil memikirkan Bali yang baru ini seperti apa? Bali yang baru seperti apa? New normal ini seperti apa? Seperti apa ya? Gitu. Jadi kalau Pak Agung melihatnya mungkin perlu ada semacam diskusi yang cukup intens juga di para seniman, ya, jadi akademisi di bidang seni untuk mencari konsep-konsep baru gitu ya. Betul. Nah, ini yang belum dilakukan sampai saat sekarang. Ini belum ada ruang diskusi yang mengarah kepada bagaimana seniman itu akan menghadapi new normal ini. Apakah nanti kemungkinan kecak itu memasker? Itu kan kita belum tahu. Belum ada ya. Pentas misal pakai face shield gitu belum. Makanya bayangkan kalau tari kecak yang biasanya berdempet-dempetan, itu kita harus menerapkan physical distancing. Seperti apa? Ya, ini pasti akan ada sesuatu yang berubah di sini gitu. Iya. Jadi untuk sementara masih off dulu gitu ya, off dulu, nah, kalau Pak Agung melihat dari kawan-kawan sendiri ketika ini baru berapa bulan? 3 bulan ya kira-kira ya? Iya.
bagaimana dengan semangat mereka untuk berkesenian? Saya rasa Semakin turunkah atau masih tetap stabil ya, karena kondisi seperti ini? macam-macam. Jadi teman-teman itu mungkin secara psikologisnya kan berbeda-beda. Jadi keadaan dia mungkin dari apa dari kendalanya masing-masing berbeda. Jadi ya ada yang berpasrah, Ada yang pasrah juga ada ya? yang berpasrah. Nah, kudiangmen gitu kan. Ada yang begitu kan. Kalau orang Bali sudah keluar, kudiangmen itu Iya. juga susah ya. Gitu kan. Ada yang seperti yang tadi ya mencoba mencari kegiatan lain Kegiatan lain, penghasilan yang bisa lain. menghidupi mereka. Di satu sisi ini memang sangat sadis sekali. Semua sangat terdampak di sini gitu. Dan memang untuk menggantungkan hidup dari berkesenian sekarang ini memang Sangat susah sekali. sangat susah karena Iya. event juga sudah tidak ada gitu ya, ritual-ritual seni adat yang biasanya katakanlah sebagai pentas mereka juga sudah tidak ada ya. Tapi beberapa yang teman-teman yang memang eksis gitu loh, gila berkarya, ya mereka melakukan Tetap berkarya gitu ya ya. tetap berkarya, ya tentu dengan cara yang berbeda, ya dengan virtual. Apakah ini juga semacam menjadi bentuk ujian setingkat manakah jiwa seni seseorang seniman? Pak Agung melihat begitu nggak? Kalau mereka yang jiwa seninya cukup mapan sekali, kuat sekali, maka dia tidak akan pasrah. Tapi kalau dia hanya setengah atau mungkin seperempat itu dia akan memilih pasrah. Apakah ini juga menjadi batu ujian itu melihat? Tapi kalau hal itu mungkin kita tidak bisa ukur ya. Itu adalah tingkat dia apa namanya? Ada dalam diri masing-masing. Ya, itu tidak bisa kita ukur begitu. Nah, jadi ini kembali kepada faktor alam sekarang. Faktor psikologis orang ya. itu kan berbeda-beda dia. Tapi saya yakin seniman-seniman itu mereka tetap memiliki jiwa seni dan semangat yang tinggi ya untuk pelestarian budaya, pengembangan budaya. Apalagi mereka memang yang namanya seniman hidup itu pasti melalui seni. Iya, Gitu loh. iya, iya. Ya kalau Melalui sekarang seni, dalam keadaan sekarang apa yang dilakukan pasti semua kebingungan. Nah tapi kedepannya kalau ini sudah mulai berangsur mereka akan menemukan jalan apa yang harus mereka lakukan. Baik, kalau selama ini mungkin ya saya banyak wawancara mulai dari pengusaha, kemudian pelaku ekonomi, atau sekarang seniman. Yang selalu saya tanyakan, ada tidak harapan kepada pemerintah ini? Yang apa yang mesti dilakukan pemerintah, Kak? Ya kita tahu pemerintah kan memang banyak tugasnya sekarang ini. Betul. Tapi kira-kira dari seniman sendiri, kalau ini mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah, apa yang menjadi harapan daripada seniman kepada pemerintah dalam hal ini? Ya, kalau saya sendiri berharap kedepannya mulai ada ruang kreativitas untuk para seniman. Para seniman ya? Ya itu terutama. Ruang-ruang kreativitas ini tentu akan disesuaikan dengan new normal ini. Gitu loh. Menyesuaikan dengan normal Ya, ya. dan ada kedepannya pembicaraan lebih lanjut kepada seniman. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, iya. Intinya saya berharap ke depan itu ada ruang-ruang kreatif untuk ya. seniman. Gitu. Misalnya kayak pesta kesenian Bali yang, nah kalau ini misalnya panjang bertahun-tahun, pesta kesenian Bali misalnya harus dirubah konsepnya, mungkin seperti itu yang diharapkan ya. Itu Kalau kan, misalnya ini tidak betul. selesai gitu ya. Nah ini perlu ada kajian dari mungkin dinas-dinas terkait ya, pemerintah dan dinas-dinas terkait juga Listibia. Jadi ya. PKB itu dalam keadaan new normal itu bagaimana caranya menerapkan seperti itu kan. Jadi ini memang perlu ada kajian dulu, nanti disosialisasikan kepada seniman dan diskusikan kita kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh seniman itu. Jadi harus. Baik, mungkin sebagai pertanyaan terakhir di Bali Postok ini, Pak Agung, kalau kita bisa melihat tadi kan kepada pemerintah gitu ya, mungkin kepada masyarakat, mungkin kepada khususnya kepada para seniman ini apa yang Pak Agung mungkin bisa sampaikan, ya semacam ikutlah memotivasi, karena kan ya, saya sepakat bahwa kita semua kebingungan gitu ya, tidak hanya seniman, pengusaha semua kebingungan ini masih. Apa yang menjadi harapan yang mungkin disampaikan oleh Pak Agung kepada kawan-kawan seniman dan juga mungkin masyarakat luas? Ya untuk kawan-kawan seniman mungkin dalam hal ini mari kita istilahnya bangkit, tetap semangat untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya. Seni budaya. Dalam keadaan begini kita memang semua dalam kebingungan, tetapi jangan kita harus kontemplasi. Dalam artian ya, kita merenungkan dari sekarang kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya nanti semoga ide-ide dari teman-teman seniman itu bisa kita tampung. Kita carikan solusi bersama, ya, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan masyarakat. Itu harus ada komunikasi yang bagus.
Jadi Yang penting itu jangan patah semangat. gitu. betul, jangan patah semangat ya dalam keadaan seperti ini semua terdampak. Kalau misalnya stimulus, katakanlah bantuan belum ada ya untuk pada seniman? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Ya. Katakanlah misalnya untuk bantuan sembako itu perlu nggak? Ya kalau beberapa, nah teman-teman seni, Sudah nah dapat ini ya? kan kita harus menggolongkan Hmm. seniman itu yang mana yang harus kita kasih, Nah, ya gitu loh. Jadi Jadi persoalan juga gitu ya. ya jadi klasifikasi yang seperti apa yang harus kita berikan. Hmm. Kalau misalnya seniman yang memiliki pekerjaan tetap selain Ya, seni gitu, seni ya. ya dia kan sudah bisa menghidupi Ya, ada dirinya juga dan yang seperti keluarganya. itu Iya, dan teman-teman seniman yang memang mengandalkan di hidupnya dari upacara, dari event-event seperti itu yang sekarang sudah mati, apa yang harus kita lakukan ya? Dengan memberikan mereka bantuan seperti itu. Baik, pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan. Betul, Tapi yang satu hal yang penting ya jangan patah semangat. betul. Jiwa seni itu ada tertanam dalam Ya. diri dan itu harus dipertahankan. Ya. Dan seniman Bali itu kan tidak hanya kita bicara tentang ekonominya, tapi juga bicara tentang bagaimana pelestarian budaya. Betul. Ya, tetap semangat itu ya, Pak Ya. Agung ya. Baik, terima kasih Pak Agung atas waktunya Iya, dan sama-sama. mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan juga ada semacam pesan juga kepada kepada pemerintah juga ya. Ada bantuan yang sudah diberikan, tapi ya memang semua harus diperhatikan dalam kondisi begini. Tapi seniman itu juga bagian penting dari masyarakat yang perlu diperhatikan dalam COVID-19. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya.